Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar untuk materi mengenai pengenalan tentang aljabar. Ya, kita akan lanjut. Yang akan kita pelajari untuk mengenal aljabar adalah pertama pahami dulu apa itu variabel, koefisien, konstanta, dan banyak suku. Ini yang akan selalu dibahas dasar-dasar dari memahami aljabar. Baik, saya langsung membuat contoh-contoh untuk membandingkan untuk Anda pelajari apa itu variabel, seperti apa koefisien, konstanta, dan banyak suku. Contoh bentuk yang pertama saya tulis ini 3A dikurang 5. Nah, 3A dikurang 5. Lihat. Variabel. Apa itu variabel? Variabel itu sebenarnya adalah peubah. Dia peubah bisa bentuknya simbol, bisa bentuknya kalau di matematik lebih banyak ke arah huruf. Huruf A sampai huruf Z. Gitu. Nah, kemudian koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien ini adalah bilangan yang selalu nempel dengan variabel. Nah, jadi koefisien ini dia sangat setia dengan variabel. Kemanapun variabel pergi, maka koefisien selalu menyertainya, berada di samping variabel. Nah, itu koefisien. Sedangkan konstanta ini adalah ya hanya bilangan saja, gitu, dia tanpa ada variabelnya. Nah, kita akan bahas yang pertama 3A kurang 5. Variabelnya, mana variabelnya? Ya, yang ada hurufnya, itu huruf A, gitu ya. Kemudian koefisien itu koefisien. Koefisien tadi dia nempel dengan variabel. Nah, yang nempel dengan variabel angka berapa? 3. Nah, inilah koefisien gitu. 3. Konstantanya mana? Yang nggak ada variabelnya. Itu bilangannya doang. Berarti berapa? Negatif 5. Nah, ininya tetap ditulis ya. Negatif 5. Tandanya ditulis. Oke, banyak suku. Banyak suku itu dipisahkan oleh operasi bilangan. Jadi kalau ini operasinya ada pengurangan, maka banyak sukunya adalah 1, kemudian 2. Itu. Ya, itu. Dia dipisahkan oleh operasi bilangan. Yang kedua, min 4x tambah 7y. Lihat. Variabel mana? Mana yang ada hurufnya? Gitu. Yaitu huruf x sama y. Maka variabel adalah x dan y. Mana koefisiennya? Koefisiennya ya yang nempel sama variabel. Berarti apa? Negatif 4 dengan positif 7. Negatif 4 variabelnya x, 7 variabelnya y. Gitu ya. Ini. Konstanta. Ada nggak konstanta? Nggak ada. Dua-duanya nempel. Nah, ada variabelnya. Gitu. Jadi tidak ada bilangan tok gitu. Jadi konstantanya tidak ada. Berapa banyak suku? Dipisahkan oleh operasi tambah. Berarti 1, 2 ya. Jadi banyak sukunya ada 2. Oke. Yang ketiga, 4A pangkat 2B dikurang 3AB ditambah 9. Mana variabelnya? Oh, Pak, ini ada pangkat 2B, ada AB. Variabelnya mana? Jangan liatin pangkatnya, hurufnya apa? A sama B, AB. Ini hurufnya apa? AB. Jadi variabelnya adalah AB. Loh, kok beda, Pak? Nah, yang membedakan antara A pangkat 2B dengan AB bukan variabelnya, tapi pangkat variabel. Variabel kedua ini sama-sama AB, tapi bedanya pangkat. Kalau ini, A-nya pangkatnya 2, B-nya 1. Dan kalau ini, A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1. Gitu ya. Jadi yang membedakan hanya pangkat variabel, tapi variabelnya sama. Loh, buat apa pangkatnya? Nanti kita bicara yang namanya suku sejenis. Nanti kita akan bicara ya. Bagaimana tentang suku sejenis? Oke, kita lanjut dulu. Mana koefisien? Koefisiennya ya nempel sama variabel, yaitu apa? 4 dengan negatif 3, gitu ya. Tuh. Kemudian konstanta. Nah, konstanta. Nah, yang sendirian ini nih. Sendirian dia. Nah, berarti berapa? 9. Banyak suku dipisahkan oleh tanda kurang, tanda tambah. Berarti ada berapa? Suku pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Berarti banyak sukunya ada berapa? Ada 3. Gitu ya. Soal yang keempat, bentuk yang keempat. Lihat, 5AB pangkat 2
tambah 7A kurang 6B ditambah 10. Mana variabelnya? Ini adalah AB, satu kesatuan. Ini hanya A dan ini hanya B. Jadi variabel apa? AB, A, dan B. Gitu. Jadi ada 3 variabel di sana. Koefisiennya berarti apa? Ada 5, 7, min 6. 5 itu koefisiennya AB pangkat 2. 7 itu koefisiennya si A. Dan min 6 itu koefisien si B. Konstanta. Nah, yang sendirian lagi. Siapa itu? 10. Itu konstanta. Banyak suku. Nah, dipisahkan oleh operasi bilangan. Berarti apa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 banyak sukunya. Oke, kita lanjut ya. Itu memahami variabel koefisien konstanta. Jadi variabel itu simbol peubah atau di matematik lebih banyak dengan muncul huruf A sampai huruf Z. Koefisien yang nempel dengan variabel. Konstanta sendirian dia, ya. Dia jomblo dia sendirian. Ya, tidak ada nempel dengan variabel. Oke, lanjut. Kita sekurs jenis. Nah, tadi apa sih beda A pangkat 2 dengan AB? Variabelnya sama-sama AB gitu tadi kan ya. Nah, ternyata kita bicaranya kemudian di suku jenis. Seperti apa suku jenis? Suku jenis ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah variabelnya sama. Tadi A pangkat 2B dengan AB. Variabelnya sama-sama AB. Tapi apakah dia suku jenis? Ya, syarat yang kedua. Syarat kedua menjadi suku jenis adalah jika pangkat variabelnya harus sama. A pangkat 2B dengan AB pangkatnya berbeda. Nah, jadi dia bukan suku jenis, walaupun variabelnya sama. Nah, kita lihat contohnya. Ini contoh bukan suku jenis. Lihat, 5A dikurang 5B. Wah, depan-depannya sama-sama 5. Oh, jangan koefisiennya yang dilihat. Variabelnya A, B. Sama atau beda? Beda. Maka dia bukan suku sejenis. Yang kedua, 6X pangkat 2 tambah 5X. Apa variabel ini? X. Apa variabel ini? X. Sama-sama X. Tapi pangkatnya, ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Nah, tidak memenuhi di pangkat. Walaupun variabelnya sama, tapi pangkatnya berbeda, maka dia bukan suku sejenis. Yang ketiga, 9A pangkat 2B dikurang 7AB pangkat 2. Apa variabelnya ini? AB. Apa variabel ini? AB. Pangkatnya sama beda? Beda. Ini pangkat A-nya 2, B-nya 1. Ini A-nya 1, B-nya 2. Pangkatnya berbeda. Walaupun variabelnya sama, pangkatnya berbeda, maka dia bukan suku sejenis. Nah, lalu bagaimana suku yang sejenis? Jika memenuhi 2 syarat ini, variabelnya sama, pangkat variabelnya sama. Ini contohnya. Pertama, 4X tambah 9X, jelas sama, variabelnya sama-sama X. Yang kedua, 3AB pangkat 2 dikurang 10AB pangkat 2. Nah, variabelnya sama-sama AB. Pangkat variabelnya A-nya 1, B-nya 2. Ini A-nya 1, B-nya 2. Nah, sama ya? Sama, maka dia suku jenis. Yang ketiga, saya buat banyak ini. Min 3X pangkat 2, Y pangkat 3Z, kurang 5X pangkat 2, Y pangkat 3Z, tambah 8X pangkat 2, Y pangkat 3Z. Halo, apa variabelnya? X, Y, Z, gitu ya. Variabelnya adalah X, Y, Z. Semuanya 3-3 X, Y, Z. Pangkatnya, X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 3, Z-nya 1. Sama nggak semua ini? Sama ya? 2, 3, 1. Ini pangkatnya juga X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 3, Y-nya pangkat 1. Sama-sama pangkat variabelnya. Variabelnya juga sama. Maka contoh ini adalah suku sejenis. Buat apa suku sejenis? Nah, suku sejenis nanti kita akan gunakan untuk selanjutnya, yaitu bagian menyederhanakan dan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kita menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, contoh 1. 4X kurang 7Y kurang 10X. Menyederhanakan bentuk aljabar artinya kita sebenarnya mengelompokkan bentuk aljabar yang suku sejenis. Nah, artinya suku yang sejenis kita kelompokin. Ada nggak yang suku sejenis di sini? Ada. Yang mana? 4X dengan min 10X. Variabelnya sama, pangkat variabelnya sama. Maka kita kelompokkan dia yang suku sejenis. Tuh. 4X kurang 10X kita kurung. Dia sejenis nih sama.
Min 7Y tetap kita tulis. Dia nggak punya teman dia. Ya. Nggak ada suku sejenis yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. 4X dikurang 10X berapa? Min 6X. Min 7Y kita tetap tulis min 7Y. Apakah bisa selanjutnya diteruskan? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia bukan suku sejenis. Nah, di situ. Karena ini bukan suku jenis, dia X variabelnya, ini Y, maka sampai di sini jawabannya selesai. Ini yang disebut dengan penyederhanaan. Gitu. Nah, yang kedua. Kita lihat soalnya. Min 9X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 7X pangkat 2 tambah 6 dikurang 5X. Nah, kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Mana suku yang sejenis? Oh, ini nih, min 9X pangkat 2 nih. X pangkat 2 dengan 7X pangkat 2 gitu ya. Kemudian, min 3X dengan min 5X. 6, sendirian dia. Biarin sendirian. Nah, jadi kita terus gimana? Kita kelompokkan. Min 9X pangkat 2 tambah 7X pangkat 2. Kemudian kelompok yang kedua, min 3X dikurang 5X. Nah, antara himpunan ini nih yang kita kurung ini antara suku sejenis yang berdua nih, maka tandalah dengan ditulis dengan tanda tambah, gitu ya. Ini antara kurung satu dengan kurung yang lain taruhlah tanda plus. Kemudian tambah 6. Dia sendirian nggak usah pakai kurung. Oke. Lanjut, selesaikan yang dalam kurung. Min 9 ditambah 7. Berarti min 2X pangkat 2. Min 3X dikurang 5X. Min 8X. Tinggal tambah 6 kita turunkan. Selesai sampai sini. Karena sudah tidak ada lagi suku yang sejenis. Contoh yang ketiga. 2X dikurang 3Y ditambah 7X ditambah 3 dikurang X ditambah 4Y ditambah 6. Mana yang sejenis nih? 2X dengan yang mana? Oh, dengan ini nih 7X tambah 7X. Min 3Y ada nggak yang sejenisnya? Ada. Yang mana nih? Oh, ini nih. Ditambah 4Y. Kemudian 3 nih. Ada nggak? Oh, ada nih. Tambah 6. Wah, sekarang tidak sendirian dia. Ada temannya. Gitu ya. Nah, suku-suku yang sejenis tersebut kita kumpulkan. Oh, ini ada 2X, 7X dengan min X. Ini ada 3 ya? Suku sejenisnya. Kita kumpulkan dia dalam satu kurung. Jadilah seperti ini. Nah, tuh. Temu 2X ditambah 7X dikurang X. Nah, ini satu kurung. Ya, ini suku yang sejenis yang pertama. Kelompok suku sejenis yang kedua yang mana? Min 3Y dengan 4Y. Tuh, min 3Y tambah 4Y. Ini kelompok suku sejenis yang kedua. Suku sejenis yang ketiga ada 3 ditambah 6. Itu ya. Oke. Nah, antara kurung dengan kurung tandanya plus. Itu ya. Jangan lupa ini tandanya plus. Nah, kita selesaikanlah. 2X tambah 7X, 9X. 9X itu kurang X. Ini kalau tidak ditulis berarti angkanya berapa? 1. Nah, itu. Kesepakatan dari nenek moyang matematika. Nah, itu nenek moyang. Jadi, kalau tidak ditulis, ini tertulislah angka 1. Jadi, 2X, 2 tambah 7, 9. 9 dikurang 1, 8. Ya, itu 8X. Min 3Y tambah Y positif 1Y. 1 juga tidak tertulis. Hanya tinggal Y gitu ya. Kemudian 3 tambah 6, 9. Ini untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Oke. Selanjutnya kita ingin penjumlahan aljabar. Bagaimana penjumlahan bentuk aljabar? Lihat. Langsung saya berikan contoh. Perhatikan prosesnya. Contoh 1. Soalnya, tentukanlah jumlah dari 3X kurang 7Y dan min 4X tambah 5Y. Jadi, ini nih 3X kurang 7Y, kita ingin jumlahkan dengan min 4X ditambah 8Y. Saya akan berikan dua buah cara, nanti silakan Anda pilih mau cara yang mana. Cara yang pertama kita lihat. Kita susun ke samping. 3X kurang 7Y kita masukkan dalam kurung. Ini kelompok pertama gitu ya. Ditambah kelompok yang kedua yang mana? Ini, min 4X ditambah 8Y. Kemudian selanjutnya, kurungnya kita lepas nih. Kita lepas kurungnya. Gimana kurungnya kita lepas? Yuk, saya tulis begini. 3X kurang 7Y. Nah, ini kan positif ya.
Berarti positif kali negatif tetap negatif. Positif kali positif ya positif, tetap ya. Jadi positif 8Y. Nah, baru kemudian kita kelompokkan dia sesuai dengan suku yang sejenis. Mana yang sejenis? 3X dengan min 4X. Dia sejenis. Kemudian min 7Y dengan positif 8Y. Dia juga sejenis. Kelompokkanlah sudah. Nah, kelompok pertama terbentuk 3X dikurang 4X. Kelompok kedua terbentuk min 7Y ditambah 8Y. Nah, di antara dua kelompok ini tulis tanda plus. 3X kurang 4X min 1X. Gitu ya. Min 1 tidak perlu ditulis angka satunya. Jadi min X. Tuh. Min 7Y tambah 8Y positif 1Y. 1 juga tidak kita perlu tulis. Jadi Y. Jadi hasilnya adalah min X ditambah Y. Contoh yang kedua. Atau cara kedua dulu ya. Cara kedua. Cara kedua, saya susun ke bawah seperti penjumlahan operasi bilangan. Gitu. Jadi operasi bersusun, bilangannya penjumlahan bilangan bersusun. Gimana caranya? Seperti ini. 3X kurang 7Y kita tulis. Kemudian bawahnya kita tulis min 4X ditambah 8Y. Tarik garis, kita jumlah. Gitu ya. Min 7Y tambah 8Y. Ini kan sejenis nih. Tambahlah min 7Y tambah 8Y positif Y. 3X tambah min 4X negatif X. Selesai. Ya. Jadi ada dua cara, nanti silakan Anda mau pakai cara yang mana, silakan. Oke, contoh nomor 2. Ini soalnya. Min 2X dikurang 6 jadi tambah 4, kita akan jumlahkan dengan 5X kurang 2Y dikurang 6. Kita cara pertama dulu. Oke, kita kurung dulu nih ya. Min 2X dikurang 6Y tambah 4. Nah, kita tambahkan dengan kelompok yang sebelah kanan. 5X kurang 2Y dikurang 6. Lalu apa? Buka kurungnya. Nah, buka kurungnya. Min 2X kurang 6Y tambah 4. Karena ini positif, tetap. Nanti saya berikan contoh kalau ini negatif ya. Ini contohnya positif dulu. Positif berarti tetap semuanya. 5X kurang 2Y dikurang. Nah, kelompokkan suku yang sejenis. Mana itu jenis? Min 2X dengan mana? Dengan 5X. Min 6-nya dengan yang mana? Min 6-nya dengan min 2Y. Kemudian 4 dengan min 6. Kita kelompokkan. Nah, jadi. Nah, antara tanda kurung dengan kurung, tandanya positif. Oke. Kita kelompokkan ini ya. Ini sudah jenis-jenis. Lalu langsung min 2X tambah 5X. Berarti hasilnya positif 3X. Min 6Y dikurang 2Y. Berarti min 8Y. Gitu ya. 4 dikurang 6 min 2. Gitu. Itu cara pertama. Sekarang, cara yang kedua kita positif bersusun. Ya, kita tulis dulu. Yang pertama min 2X dikurang 6Y tambah 4. Yang kedua kita tulis 5X kurang 2Y dikurang 6. Oke, tarik garis, tambah. Ini posisinya sudah sejenis semua ya. Nanti pastikan posisinya dia sudah suku-suku yang sejenis. Tuh. 4 ditambah min 6 berarti negatif 2. Kemudian min 6Y ditambah min 2. Min 6 tambah min 2 berarti min 8Y. Min 2 ditambah 5 positif 3X. Tuh, hasilnya sama. Silakan menggunakan cara yang mana. Oke, setelah penjumlahan temannya apa? Pengurangan. Sekarang kita bicara pengurangan. Oke. Ada yang perlu dipahami dulu nih. Pahami sekali lagi. Pahami nih, pahami. Ya. Di pengurangan ada kalimat kurangkan A dari B dan ada kalimat kurang A oleh B. Nah, lihatin caranya berbeda nih. Kalau kurangkan A dari B artinya B dikurang A, gitu. Yang belakang dulu dikurang yang depan. Tapi kalau kurangkan A oleh B artinya ya A dikurang B. Tetap depan kurang belakang, gitu ya. Ya, oke. Perhatikan dulu artinya dari dan oleh. Lihat contohnya. Yang pertama adalah soalnya kurangkanlah 6A kurang 9B dari. Nah, kalimatnya dari min 3A ditambah 7B. Kalau dari berarti
kelompok yang belakang dikurang kelompok yang depan. Gitu ya. Jadi kita tulis cara pertama ini. Yang 3 tambah 7B dulu nih, kelompok belakang dikurang kelompok yang depan. Siapa? 6A dikurang 9B. Oke. Lalu kita buka kurungnya. Lihat. Sini tandanya apa? Negatif. Kalau tadi tandanya positif mulu ya. Tanda negatif seperti apa hasilnya? Lihat. Tuh. Ini kita buka kurungnya tetap min 3A tambah 7B. Ini negatif. Negatif dikali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Gitu ya. Jadi caranya, kalau dia depannya ada negatif, kurungnya mau dibuka, kali dulu tanda operasi tandanya. Min negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Lalu kumpulkanlah yang sejenis. Mana yang sejenis? Min 3 dengan min 6A. Kemudian 7B dengan 9B. Kita tulis kelompok yang sejenis. Ya, min 3A kurang 6A. Kemudian 7B tambah 9B. Di antara kedua ini tandanya positif. Oke, kemudian hasilnya apa? Min 3A kurang 6A. Ya, min 9A. 7B tambah 9B, 16B. Selesai. Variabelnya sudah berbeda. Cara kedua, susun ke bawah. Tetap. Berarti karena dari, kita susun dulu paling atas, yang belakang. Berarti tulis min 3A ditambah 7B. Baru yang depannya 6A dikurang 9B. Oke, posisinya sudah jenis ya. Variabelnya B, ini variabelnya A. Tarik garis, kita kurang. 7B dikurang min. 7B dikurang min 9B. Berarti jadinya 16B. Min 3 dikurang 6. Ya, min 3A dikurang 6A. Jadinya min 9A. Oke. Yang kedua, contoh kedua. Kurangkanlah 2X kurang 6Y kurang 9 oleh. Nah, tadi pakai dari, ini sekarang pakai oleh. Oleh min 2X tambah 4Y dikurang 3. Kalau oleh berarti depan dikurang yang belakang. Oke, cara pertama. Kita kelompokkan dulu. 2X kurang 6Y kurang 9. Kita kurangkan dengan yang belakangnya. Min 2X ditambah 4Y dikurang 3. Sekarang buka kurungnya. Nah, jadinya apa? 2X kurang 6Y kurang 9. Tetap. Ini lihat. Negatif kali negatif. Positif. Negatif kali positif. Negatif. Negatif kali negatif. Positif. Gitu ya. Oke, lanjut. Kelompokkan sesuai suku yang sejenis. 2X dengan 2X, min 6Y dengan min 4Y, min 9 dengan positif 3. Oke, kita mulai. 2X tambah 2X. Min 6Y dikurang 4Y. Lanjut, min 9 ditambah 3. Hasilnya seperti apa? 2X tambah 2X, 4X. Min 6Y kurang 4Y, negatif 10Y. Gitu ya. Min 9 tambah 3, min 6. Oke, ini cara pertama. Cara kedua, kita susun ke bawah. Oke, tulis dulu depannya 2X kurang 6Y kurang 9. Bagian yang kedua belakangnya min 2X tambah 4Y kurang 3. Oke, yang ini ya. Oke, yang kedua. Udah posisi sama semua. Tuh, pastikan dia sudah sama, sudah sejenis posisinya. Baru tarik garis kurang. Min 9 dikurang min 3. Ayo, min 9 dikurang min. Dikurang min jadinya positif ya. Jadi min 9 tambah 3. Tuh, hasilnya negatif 6. Min 6Y dikurang positif 4. Berarti min 6 dikurang 4. Min 10Y. 2X dikurang min 2X. 2 dikurang min 2. Dikurang min jadi plus ya. Positif 4X. Nah, sama kan? Sama. Oke. Inilah pengenalan awal tentang aljabar yang saya berikan. Pahami variabel koefisien konstanta, kemudian pahami tentang suku sejenis. Karena kuncinya di situ, baik di penyederhanaan, di penjumlahan maupun pengurangan. Oke. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ada hal-hal yang kurang dimengerti, nanti bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.